Shalom, kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, dan kita masih akan membahas tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga untuk pertemuan yang kedua. Sebelum kita lebih jauh mengikuti pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh kembali belajar akan pembelajaran pendidikan agama Kristen. Berkati supaya pembelajaran hari ini berlangsung dengan baik dan kami mendapatkan manfaat melalui pembelajaran yang kami lakukan. Mohon berkat dan pertolongan Tuhan. Puji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita mulai dengan melihat fungsi keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas yang harus dilakukan, baik sebagai seorang anak maupun orang tua. Setelah keluarga terbentuk, anggota keluarga memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut sebagai fungsi. Nah, para ahli sosiolog mengatakan bahwa fungsi keluarga itu dibedakan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah fungsi biologis. Ini berhubungan dengan pemenuhan yang bersifat biologis, misalnya makan, dan sebagainya. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi sosialisasi yang berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak. Tentu kalian masih ingat bahwa ketika kalian kecil, kalian dididik oleh orang tua supaya memiliki kepribadian yang baik. Misalnya, ketika diberi sesuatu, kalian diajarkan untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian, fungsi afeksi ini berhubungan dengan kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Kemudian fungsi edukatif ini berhubungan dengan mendidik anak dan menyekolahkan anak. Jadi hari ini kalau kalian bisa sekolah itu karena keluarga melakukan fungsi edukatif. Tapi sebetulnya fungsi edukatif itu juga dilakukan oleh orang tua di rumah kalian masing-masing. Dan fungsi yang lain adalah fungsi religius. Ini berhubungan dengan bagaimana keluarga mendorong supaya semua anggota keluarga menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kemudian fungsi protektif, ini artinya menjadikan keluarga sebagai tempat perlindungan baik secara fisik, ekonomi maupun secara psikologis. Tentu kalian pasti akan ditolong ketika ada orang yang mengganggu kehidupan kalian. Keluarga pasti tidak akan tinggal diam. Kalian pasti akan dijaga supaya aman. Kemudian fungsi yang lain adalah fungsi rekreatif. Ini tujuannya untuk mencari hiburan. Kadang di keluarga orang tua bergurau, guyonan dengan tujuan supaya keluarga itu merasa nyaman. Dan ketika itu terjadi, maka sebenarnya keluarga sedang melakukan fungsi rekreatif. Memang bisa saja sekali waktu keluarga kalian berpergian ke tempat-tempat rekreasi, tetapi tidak harus seperti itu, Kemudian fungsi yang lain adalah fungsi ekonomis. Ini bagaimana orang tua kalian berjerih lelah bekerja dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga,
termasuk kebutuhan kalian. Kalian harus sungguh-sungguh memahami ini. Orang tua kalian bekerja keras agar kalian bisa terpenuhi kebutuhan untuk pendidikan, ya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Maka itu sebabnya kalian harus sungguh-sungguh menghormati orang tua kalian. Kemudian ada juga fungsi status sosial, yakni kedudukan atau status yang diwariskan kepada anak-anak. Bagian lain yang akan kita pelajari hari ini adalah peran Allah dalam kehidupan keluarga. Ya. Nah, di dalam Alkitab kita bisa belajar tentang, ya, peran Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, tentu kalian memahami bahwa Tuhanlah yang merencanakan dan membentuk keluarga, ya. Tuhan yang menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Kalian bisa membaca itu dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 21 sampai 25, ya. Nah, Tuhan juga yang memberikan daya tarik dalam diri manusia, laki-laki dan perempuan. Nah, maka sebabnya ketika kalian memiliki rasa tertarik kepada lawan jenis, itu sesuatu yang alamiah dan memang itu diciptakan oleh Tuhan, ya. Dan kemudian kita juga akan belajar tentang 3 landasan dalam membangun keluarga Kristen. Itu tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 24. Firman Tuhan berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, tugas kalian adalah menuliskan di Google Form yang nanti akan Bapak kirimkan tentang arti meninggalkan ayah dan ibu, bersatu dengan istri, dan kemudian menjadi satu daging. Nah, kalian bisa bertanya kepada orang tua, atau kalian bisa diskusi dengan teman-teman yang lain tentang arti hal-hal ini. Nah, keluarga sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus secara pribadi sangat mengasihi keluarga dan menyatakan diri sebagai juru selamat pada pernikahan di Kana. Kalian tentu pernah membaca atau mendengar dulu di sekolah minggu bagaimana kisah Tuhan Yesus menolong pernikahan di Kana yang kekurangan anggur. Itu sebuah kisah yang sangat-sangat luar biasa. Nah, kisah itu disebut sebagai mujizat yang pertama yang dibuat oleh Yesus. Itu menunjukkan Tuhan itu sangat-sangat memperhatikan keluarga. Nah, kalau Tuhan menolong keluarga di Kana, maka saya percaya Dia juga pasti akan menolong keluargamu ketika keluargamu mengalami kesulitan apapun. Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti membuka jalan. Rasul Paulus menyebutkan bahwa keluarga Kristen harus hidup dengan menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga. Apa artinya? Itu artinya menjadikan Kristus sebagai pedoman kehidupan dan menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan dan teladan hidup berkeluarga. Peranan keluarga Kristen antara lain, nah kita akan melihat ini ya. Keluarga Kristen juga memiliki peranan-peranan yang sangat penting,
Yang pertama adalah keluarga Kristen itu sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Nah, kalau kalian membaca di Alkitab, maka sebenarnya dalam Alkitab disebutkan bahwa Allah menghendaki supaya keluarga itu menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Apa maksudnya keturunan ilahi? Keturunan ilahi itu artinya orang-orang yang memiliki sifat-sifat rohani atau kehidupan rohani yang baik, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Silakan kamu cari di Alkitab ayat yang menyebutkan bahwa Tuhan menghendaki supaya keluarga menghasilkan keturunan ilahi. Hal yang lain, keluarga itu adalah tempat bernaung yang kudus. Artinya, keluarga itu tempat penerimaan, pembinaan, pertumbuhan yang memberdayakan anggota keluarga untuk berperan serta dalam tindakan kasih dan penyelamatan Allah yang terus berlanjut. Itu artinya keluarga harus betul-betul menjadi tempat di mana setiap anggota keluarganya dibina dalam iman. Keluarga juga harus mencerminkan kasih Allah secara holistik, baik fisik, mental, emosional, sosial, spiritual atau rohani kepada para anggotanya. Jadi masing-masing anggota keluarga harus betul-betul bisa mencerminkan kasih Allah secara menyeluruh. Hidup saling mengasihi, hidup saling mendukung, itulah peranan anggota keluarga Kristen. Kemudian keluarga juga sebagai pencerita yang menceritakan karya Allah di dalam keluarga sebagai kabar kesukaan. Nah, artinya anggota keluarga harus menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan khususnya keluarga harus menceritakan tentang karya Kristus di kayu salib yang telah mengampuni dan menyelamatkan kita. Itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Sekarang tuliskan komitmenmu untuk menjunjung tinggi nilai Kristiani dalam keluarga. Kembali kalian bisa menuliskannya dalam Google Formulir. Dalam keluarga Kristen, peran Tuhan itu melingkupi seluruh aspek kehidupan keluarga maupun pribadi. Nah, tentu kalian memahami bahwa keluarga harus betul-betul melibatkan Tuhan dalam kehidupan. Mengapa? Karena Tuhan itu sangat-sangat berperan dalam memberkati kehidupan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, sebab dengan mengandalkan Tuhan, hidup bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita masing-masing. Kalau Tuhan memberkati kita, maka apa yang kita kerjakan segalanya akan berhasil. Kalau kalian membaca kisah kehidupan Yusuf, seorang anak muda dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian, kalian akan menjumpai di sana bahwa Yusuf adalah orang yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Maka itu sebabnya apa yang dia kerjakan selalu berhasil. Kalau kalian ingin berhasil, kalau kalian ingin melihat keluarga kalian semuanya berhasil, maka kalian harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, supaya keluarga kalian diberkati oleh Tuhan. Kemudian Tuhan juga berperan dalam memberikan pengampunan dalam hidup kita. Maka sebabnya ketika kita ada dosa dan pelanggaran, mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunannya. Kalian juga harus saling mengampuni ketika orang lain melakukan kesalahan, khususnya dalam keluarga kita masing-masing.
dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua, dengan bapak ibu, dengan saudara siapapun, kita harus hidup saling mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan juga sudah mengampuni kehidupan kita. Kemudian Tuhan berperan dalam membaharui kehidupan kita. Dalam kekristenan seringkali pembaruan disebut sebagai hidup baru. Artinya manusia memulai kehidupan yang lebih baik, dan berarti di dalam Kristus masuk dan berdiam dalam kehidupan yang manusia yang baru, tidak sama lagi dengan kehidupan yang lama. Itulah kehidupan Kristen. Kita sudah meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh dengan dosa kita sudah tinggalkan. Sekarang kita adalah hidup baru dalam Kristus. Bagaimana dikatakan di Alkitab, ya, bahwa di dalam Kristus yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, tugas kalian adalah menuliskan pengalaman tentang peran Tuhan dalam kehidupan bersama keluarga yang pernah kamu rasakan. Ya, secara teknis kalian bisa menuliskannya dalam Word, kemudian mengirimkannya, atau bisa juga melalui Google Form kalau memang nanti tempatnya mencukupi di sana. Oke, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita masing-masing. Mari sekali lagi kita akan datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Doa kami supaya pembelajaran hari ini boleh mendatangkan berkat dalam hidup kami. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.